Bapa, kami bersyukur telah memberikan kepada kami para ibu yang membimbing kami, membesarkan kami dengan cinta kasih yang diberikan oleh para ibu, membuat kami bertumbuh dan kemudian juga boleh menjadi dewasa. Kami hari ini mau belajar dari firman-Mu, khususnya apa yang Kau katakan untuk para istri, para ibu, sehingga kami boleh hidup lebih saleh dan serupa dengan pengajaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dan pada hari ini mari kita membuka kitab suci dari 1 Petrus pasal ketiga, ayat pertama sampai ayat ke-7. Saya akan membacakan buat jemaat sekalian 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, 1 Petrus pasal 3 adalah nasihat bagi para istri di tengah situasi yang sulit. Pada waktu menikah, lalu kemudian istri mereka menerima Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen, tetapi suaminya belum jadi Kristen, sehingga seringkali mengakibatkan kerumitan di dalam rumah tangga, dan tidak sedikit yang mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Saudara sekalian, dalam situasi yang sulit seperti itu, di tengah-tengah suami yang selalu salah paham dengan istri, karena istri sudah terima Tuhan Yesus, lalu kemudian seringkali juga mendapatkan perlakuan yang keras, maka di situ istri-istri diberi nasihat oleh Petrus. Dan Petrus mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Nah saudara sekalian, ketundukan yang dimaksud adalah ketundukan Kristen, bukan tunduk karena takut, bukan tunduk karena kalah, bukan tunduk karena sikap budak, tetapi ketundukan karena berani dan kasih. Jangan takut, tapi tunduk, kata Petrus. Karena ketundukan ini adalah ketundukan yang dari cinta kasih. Bukan karena tidak mau banyak masalah, sudahlah saya tunduk saja. Pokoknya kamu mau ngapain saya bilang iya saja. Bukan ketundukan seperti itu. Bukan tunduk karena, lah kalau misalnya saya tidak tunduk dia marah-marah, saya takut sama dia, maka saya tunduk saja. Tetapi ketundukan yang berasal dari kasih. Ketundukan yang berasal dari iman. Di dalam ayat 5 dikatakan, tunduk kepada suami karena engkau tunduk kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, inilah ketundukan Kristen, ketundukan yang berasal dari cinta kasih, yang kita diajarkan mengedepankan kepentingan yang lain. Maka dalam kitab suci dikatakan, masyarakat tunduklah pada pemimpin-pemimpinmu. Karyawan tunduklah pada atasanmu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Dan hai jemaat, tunduklah kepada para penatuamu. Nah saudara sekalian, ini adalah ketundukan yang diajarkan. Nah ketundukan itu berdasarkan kasih, sehingga menjadi kesaksian hidup yang menarik hati. Ayat pertama ya, hai istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saudara, ada saatnya kita berbicara.
tetapi ada saatnya kita berbicara bukan dengan kata-kata, tetapi ada saatnya kita berbicara dengan perbuatan kita. Dan di dalam rumah tangga, untuk mengajarkan iman Kristen, kita tidak hanya berhenti di dalam berkhotbah atau mengucapkan kata-kata, tetapi ada saatnya Petrus mengajarkan berkhotbah melalui tindakan kita. Saudara, seorang bernama Francis Assisi pernah mengajarkan kepada anak bimbingannya bagaimana berkhotbah. Lalu dia mengatakan, saya mau ajar kamu khotbah. Oh ya, saya ikut kamu guru, pergi ke kota. Dia lihat ada orang ribut-ribut di pasar. Coba dengar. Dengar, kemudian ayo kita jalan lagi. Lalu kemudian di situ ada suami istri cekcok. Coba kita dengar, coba kita lihat apa yang terjadi. Lalu kemudian keliling. Lalu kemudian di situ murid-murid, setelah pulang muridnya tanya, katanya guru mau ajarin saya berkhotbah. Mana ajarin berkhotbah? Loh, kamu sudah saya ajar berkhotbah. Coba kamu lihat apa yang terjadi di masyarakat itu. Kamu lihat ada orang sedang bergumul, ada keluarga sedang dalam kesulitan, ada orang sedang miskin dan apa, itulah khotbah. Oh, ada khotbah yang adalah kata-kata. Ada khotbah tanpa kata-kata, yaitu kita belajar melihat apa yang dikatakan lewat perbuatan manusia. Ada saat berbicara, ada saat mempraktekkan apa yang kita percayai. Dan di sini ketundukan adalah kebesaran seorang wanita. Di dalam kitab Efesus dikatakan orang yang penuh dengan roh, cirinya adalah saling tunduk satu dengan yang lain. Berbeda dengan pemahaman kita, orang yang penuh dengan roh pasti dia akan misalnya melakukan banyak sekali pengalaman spiritual, terangkat ke surga kah atau apa. Tetapi Efesus pasal Efesus pasal 4:5 mengajarkan kepada kita bahwa kepenuhan roh itu adalah cirinya setiap orang saling tunduk dengan yang lain. Nah, saudara sekalian, pengharapan itu muncul di tengah-tengah kesulitan, dan para wanita yang dalam keadaan sulit itu berharap kepada Tuhan dan mempraktekkan ketundukan yang berbeda. Para perempuan tahu bahwa mengikut Yesus itu tidak mudah. Jalannya seringkali penuh dengan kesulitan. Tetapi mereka melakukannya karena beriman dan mengasihi Kristus. Saudara sekalian, para ibu yang berjuang memenangkan suami, ingatlah bahwa engkau bukan hanya memenangkan suamimu dengan kata-kata saja, tapi kita perlu memenangkan orang lain tanpa perkataan. Ada ibu-ibu yang bukan memenangkan suaminya, ada ibu-ibu yang sedang berjuang memenangkan anaknya. Setiap keluarga Kristen pasti mengharapkan anaknya menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Dan saudara sekalian, seringkali ketika kita mengatakan saya mengajarkan iman Kristen pada anak kita, seringkali bukan iman Kristen yang kita ajarkan. Setiap kita mewarisi hal-hal baik dari orang tua kita sebagai pola asuh yang kita terima. Dan itu kita berikan kepada anak-anak kita. Tetapi setiap kita juga memiliki ajaran dari nenek moyang kita, ajaran dari papa mama kita yang tidak baik. Dan celakanya saudara-saudara sekalian, pola asuh yang tidak baik itu kita ajarkan kepada anak kita dan kita kasih label Kristen. Dan seringkali itu yang menjadi masalah. Dan anak kita bingung, loh ini orang tua memperkenalkan Kristus, tapi kok sikapnya seperti ini? Ini berarti Kristen tidak baik. Bukan Kristen tidak baik, bukan ajaran firman tidak baik. Tetapi ketika kita mengajarkan, kita tidak sadar, kita melakukan pola-pola berdosa yang kita warisi dari nenek moyang kita, sehingga kita ajarkan kepada anak kita. Maka berjuang memenangkan suami dengan tanpa kata-kata, dengan tindakan. Lalu memenangkan anak bukan sekedar dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Maka ketika kita mau memenangkan orang dengan kata-kata tanpa perbuatan, seringkali kita melemahkan kekuatan kata-kata itu. Seringkali kita membiaskan firman yang demikian indah itu. Firman yang demikian indah ketika masuk dalam medium yang rusak, maka itu mendistorsi berita yang penting itu. Itu sebabnya pemberita firman kenapa perlu hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pesannya tetap, pesannya indah, pesannya baik. Tapi pesan diberikan lewat medium
atau pengantara yang kurang baik, maka beritanya menjadi terdistorsi, menjadi tidak baik. Saudara sekalian, biarlah kita bisa menjadi tempat di mana firman diberitakan dengan kata-kata dan juga tanpa kata-kata. Maka kita yang cenderung menghadirkan firman dengan banyak berkata-kata, Petrus menasihatkan, kita perlu topangan firman yang diucapkan tanpa kata. Saudara, kita mengenal ada komunikasi verbal dengan kata, tapi juga ada komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal artinya komunikasi tanpa kata-kata, tanpa perkataan. Dan seringkali terjadi asinkron, tidak sinkron antara yang dikatakan dengan sikap yang non-verbal. Misalnya saudara, ada orang mengatakan, kamu marah enggak? Kamu jangan marah ya. Siapa yang bilang saya marah? Nah ini, saudara, ini secara verbal mengatakan saya tidak marah, tapi dia melotot, saya tidak marah, saya tidak emosi. Siapa bilang saya emosi? Nah ini tidak sinkron saudara. Lalu kemudian orang datang gitu ya, wawancara kerja gitu kan. Ditanya sama bosnya, kamu bisa kerjasama dengan orang lain enggak? Oh tentu bisa, saya itu orangnya teamwork banget pak. Gitu. Oh ya? Iya saya teamwork banget. Ini ada CCTV. Tadi waktu kamu ngantre di luar untuk wawancara kerja, saya lihat kamu udah cekcok sama 3 orang. Ya habisnya mereka itu loh pak, mereka itu begini-begini ngomongin melototin saya apa, saya nggak seneng, ya saya marah sama mereka. Lah ini mau teamwork belum sudah marah sama 3 orang gimana? Saudara-saudara sekalian, meskipun dia ngomong saya teamwork banget, saya sangat menghargai manusia, tetapi dari apa yang dilihat oleh kelakuan lewat CCTV, dia mengatakan tidak sinkron dan dia percaya pada yang nonverbal. Misalnya orangnya celamitan saudara, datang wawancara kerja, di situ ditulis kopi teh gratis bikin sendiri. Kesempatan, dia keluarin botol minum pakai dispenser isi, bawa pulang. Terus dilihat kopinya banyak, dia keluarkan kantong plastik, ditaruh lumayan, setengah toples diisi. Wah ada gula, kebetulan gula lagi habis, dikeluarin, ambil gitu ya. Terus kemudian wawancara kerja, apakah Anda mengutamakan perusahaan? Oh saya sangat mengutamakan perusahaan sekali gitu. Terus dilihat nih loh, lihat CCTV, iya kan? Kamu tuh ngambilin air aqua aja, air galon aja tuh kamu ambil. Kopi di toples kamu ambil separuh, gula kamu ambil separuh. Gimana mengutamakan perusahaan? Itu mah, ya itu hal kecil-kecil pak. Gitu. Tapi saya berkomitmen, orang tidak percaya saudara. Jadi ketika terjadi asinkron, orang biasa lebih memilih untuk percaya apa yang dilakukan. Saudara, apakah kita bisa percaya ada orang bisa mengajarkan kepada orang lain, anaknya atau siapapun, untuk mencintai firman, jikalau dia sendiri tidak ada antusias terhadap firman? Tidak mungkin saudara. Apakah kita bisa percaya orang yang hatinya penuh dengan ketidakpuasan untuk mengajarkan orang lain, kamu tuh perlu bersyukur. Sementara dia sendiri penuh dengan keluhan. Apakah kita bisa mengatakan kamu harus lemah lembut sementara hatinya menyimpan dendam dan kemarahan? Apakah dia bisa mengatakan kamu harus sabar sementara dia penuh dengan kegelisahan? Apakah dia bisa mengajarkan kamu harus mengasihi kalau hatinya penuh dengan kebencian? Saudara sekalian, saya tidak percaya itu bisa terjadi, kecuali memang ada intervensi langsung dari Tuhan yang mengubah. Tetapi Alkitab juga mengajarkan kita menghidupinya. Kita juga mempunyai tindakan non-verbal yang kemudian menjadi pelengkap dari berita yang kita sampaikan. Hai istri, hiduplah dengan baik, sehingga tanpa perkataan engkau memenangkan suamimu. Saya baru pulang dari satu gereja, dan diceritakan, Pak Ivan ada satu kesaksian. Orang tuanya sampai datang berterima kasih kepada kami. Apa yang terjadi Pak Pendeta? Iya, anaknya diubah Tuhan luar biasa. Dan dia sangat tercengang sekali orang tua itu melihat perubahan anaknya. Lalu orang tuanya akhirnya mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Saudara sekalian, tanpa perkataan, dengan melihat kesaksian, maka kemudian itu melengkapi perkataan yang disampaikan. Saudara sekalian, untuk
orang-orang yang asinkron, maka biasanya orang lebih percaya apa yang dilakukan. Maka istri tidak dipanggil untuk pintar menceramai suaminya. Dan saya percaya sebaliknya, suami juga tidak dipanggil untuk pintar sekedar menceramai istrinya. Tetapi seorang istri dipanggil untuk melakukan tindakan-tindakan berdasarkan firman yang menarik hati suaminya. Dan suami juga melakukan menteladani firman yang menenangkan istri dan anak-anaknya. Saudara sekalian, tindakan-tindakan yang dilakukan itu bukan sekedar supaya suami berbuat baik kepadanya, supaya suami menyenangkan dia. Tetapi para istri ini di dalam pimpinan Tuhan, Petrus menasihatkan untuk memenangkan suami bagi Tuhan Yesus. Itu yang penting saudara. Supaya keluargaku hidup bagi Kristus, bukan hidup bagi saya. Bukan bikin saya senang, tapi bikin Tuhan senang. Saudara sekalian, itu sebabnya tidak boleh takut, tidak boleh putus asa. Petrus menasihatkan kau harus berani melawan kejahatan dengan cinta kasih. Melawan kejahatan dengan kekuatan dari Tuhan. Bukan dengan cara manusia, bukan dengan senjata manusia, tapi dengan senjata dan cara Tuhan. Lalu ayat 3 dan 4 saudara, dikatakan perhiasan seorang wanita, janganlah secara lahiriah. Kita lihat saudara-saudara sekalian, kita punya penilaian terhadap benda-benda. Kita menganggap ada benda-benda yang kurang berharga. Ada yang berharga, ada yang sangat berharga. Yang sangat berharga kita kejar. Yang sangat berharga kita rela sekolah tinggi-tinggi. Yang berharga kita rela untuk bayar berapapun bisa mendapatkan benda itu. Kita akan rawat baik-baik benda yang berharga itu. Kenapa? Berharga buat saya. Saudara sekalian, saya pernah dapat kesempatan diizinkan seorang kolektor lukisan melihat koleksi lukisannya. Dan lukisannya ada lukisan Basuki Abdullah, ada Sujojono, ada Limanfong, ada Avandi, ada begitu banyak lukisan. Dan ketika saya masuk, ketika ngobrol, saya belajar banyak sejarah seni. Lalu ketika ngobrol dia bilang salah, begitu kan ya. Lalu kemudian saya bilang sama bapak itu gitu, Bapak sumbernya siapa? Saya banyak baca buku. Dia mengatakan Avandi teman saya. Waduh celaka itu ya. Ya sudahlah, buang semua buku. Itu temannya. Dulu dia sering tidur di rumah di sini. Waduh, ini orang memang kenal baik. Itu teman baik saya. Basuki Abdullah di sini. Waduh ya, saya referensi buang dulu deh. Dengar langsung pada orang yang kenal pribadi. Oh, dia cerita Avandi begini, filosofinya begini. Saya dengar. Nah, lalu kemudian saya dibawa masuk untuk lihat koleksinya dia. Dia bilang, ini enggak semua orang saya kasih ya, Bapak saya kasih. Tapi enggak boleh ajak orang lain. Ya saya enggak ajak gitu kan ya. Cuma saya dikasih lihat. Waktu itu saya masuk ke satu ruangan saudara, dia bangun satu gedung. Dan gedung itu khusus dibangun untuk simpen lukisannya dia. Jadi untuk simpen lukisan, dia bangun satu gedung. AC-nya, temperaturnya semuanya khusus. Nyala 24 jam. Lampunya khusus, desainnya khusus semua. Dan dia cerita, kenapa para pelukis suka jual lukisan sama saya? Karena saya perlakukan lukisan mereka dengan baik. Dan orang ingin keabadian. Mereka tahu kalau jual lukisan ke saya, lukisannya enggak akan rusak dan saya tidak suka jual lukisan. Saya enggak tahu anak-anak saya nanti bagaimana. Tetapi saya membeli lukisan untuk saya nikmati, dia bilang begitu. Seni itu menyentuh jiwa. Seni itu membahagiakan jiwa. Seni itu melembutkan jiwa. Saya percaya seni itu sesuatu yang sangat agung dan generasi muda perlu seni, kata orang itu begitu. Lalu saya lihat gitu ya, bagaimana dia memperlakukan lukisannya, bagaimana dia menjaga baik-baik, dia rela bayar untuk ruangan seperti itu. Saudara, dia mati-matian dia jaga, itu adalah harta bagi dia. Nah saudara sekalian, sesuatu yang kita anggap harta, kita kejar mati-matian. Tapi bagi beberapa orang tertentu, lukisan itu bukan harta saudara. Mungkin kalau punya lukisan, oh ini lukisan Limanfong, ditaruh buat lukisan itu, penghias kamar mandi saudara. Ada yang pernah bilang lukisan Mona Lisa itu ada lunturnya pernah digantung di kamar mandi saudara. Ya, karena buat kita kalau dapat, Mona Lisa sekarang ditaruh ada kaca anti pelurunya dan sebagainya. Zaman dulu cuma ditaruh di kamar mandi, kena uap asap itu akhirnya warnanya ngelupas. Bagi orang tertentu mungkin itu bukan sesuatu yang berharga saudara.
Oh, ada orang suka berlian, bagi orang cuma batu, buat apa gitu. Jadi ada orang yang anggap itu berharga, ada yang orang yang anggap itu tidak berharga. Tapi sekarang saudara, Petrus bicara mengenai sesuatu yang sangat berharga. Coba kita lihat ayat keempat. Sangat berharga di mata Allah. Saudara, ini bukan cuma berharga di mata manusia, saudara. Bukan berharga di mata A atau di mata B. Ini Petrus bicara sesuatu yang berharga di matanya Tuhan. Di mata Tuhan. Sehingga kita, khususnya dalam konteks ini adalah para istri, harus mencari itu. Saudara. Nah, sebelum Petrus bicara mengenai apa itu yang sangat berharga di mata Allah, Petrus bicara mengenai sesuatu yang sehari-hari kita anggap berharga, tapi bukan yang paling berharga. Sesuatu yang disebut perhiasan atau kosmeo. Petrus bicara mengenai kosmetik, perhiasan, kosmeo. Kosmetik itu berasal dari kata kosmeo, bahasa Yunani. Artinya adalah teratur dan indah. Kosmos dunia ini, orang Yunani menyebut dunia ini kosmos. Ingat itu ya, rice cooker tuh saudara ya, kosmos itu ya. Jadi dunia itu sesuatu yang dianggap oleh orang Yunani indah karena teratur. Jadi ketika orang pakai kosmetik itu memperindah, mengatur, mempercantik. Nah, apa itu perhiasan? Nah, Petrus bicara mengenai perhiasan lahiriah yang dianggap berharga oleh orang. Yang pertama adalah mengepang-ngepang rambut, hairstyle. Ya kan? Jadi, wah rambut itu berharga, kita ganti rambut dan sebagainya. Bukannya tidak boleh saudara. Tetapi itu bukan yang paling utama, hairstyle. Yang kedua saudara, perhiasan emas, gold, jewelry. Ya, kalung, gelang gitu ya. Lalu kemudian misalnya arloji dan sebagainya. Itu adalah perhiasan. Saudara punya, oke. Tidak punya, jangan putus asa. Karena itu bukan yang paling berharga di mata Allah. Yang ketiga saudara, ini adalah pakaian yang indah-indah, fashion. Jadi tiga ya yang dianggap berharga buat manusia, yaitu hairstyle, perhiasan emas, gold. Yang ketiga fashion. Fashion itu bukan zaman sekarang bukan hanya pakaian saudara. Tas itu fashion. Dompet itu fashion. Baju itu fashion. Sepatu itu fashion. Bahkan mobil itu juga fashion. Nah saudara, ada orang-orang yang menganggap bahwa fashion tertentu itu sangat berharga. Sangat berharga. Saudara, ada sesuatu barang yang misalnya memang mungkin ongkos bikinnya kira-kira 20 juta gitu ya. Ongkos bikinnya, bahannya atau apa 20 juta. Tapi orang bisa jual itu karena merek tertentu jadi 2 miliar. Jadi angka dari 20 juta ke 2 miliar itu adalah angka imajinasi. Ini adalah sebuah angka persepsi manusia, sesuatu yang dipersepsi berharga, sesuatu yang dipersepsi mahal, sesuatu yang dipersepsi kalau kita punya itu, kelas kita itu berbeda dalam masyarakat, kita masuk dalam golongan yang elit tertentu. Ini bicara soal penerimaan, kamu punya barang apa, kamu kelasnya apa, kamu punya barang apa, kamu masuk dalam kelompok yang mana. Saudara-saudara sekalian, tetapi di sini Petrus bicara mengenai sesuatu yang semua orang bisa dapatkan. Semua orang bisa minta di hadapan Tuhan, saudara. Dan sesuatu yang betul-betul bukan hanya persepsi manusia, tetapi berharga di mata Allah. Yaitu apa, saudara? Kalau kita lihat ayat kedua, kemurnian. Kemurnian, saudara. Orang yang hatinya pure, hagios, suci dan murni. Seorang istri yang menjaga hatinya tetap satu, suamiku, tidak ada yang lain. Meskipun dia menarik, meskipun dia itu mempunyai keterampilan berelasi yang baik, sehingga dia bisa menarik banyak orang, tetapi dia tidak genit, tidak menggoda, tidak memanfaatkan kelebihan dia secara sembarangan, menjaga kesucian, menjaga hatinya tetap kepada suaminya. Ini berharga di mata Allah, saudara. Berharga di mata Allah. Yang kedua, saleh di ayat kedua atau disebut phobos dalam bahasa aslinya. Ini adalah sebuah ketakutan dalam pengertian positif. Hormat, menghormati suaminya. Respect terhadap pasangan. Saudara, kadang ada seorang
istri yang mendapatkan suami yang mungkin kurang pinter dibanding istrinya. Ada istri yang mendapatkan suami di mana pendapatannya dia lebih tinggi dari suaminya. Ada istri yang lebih cekatan daripada suaminya. Ada istri yang pendidikannya lebih tinggi dari suaminya. Ada istri yang mempunyai bakat yang jauh lebih banyak. Pelayanan di gereja semuanya bisa, suaminya cuma bisa nganter. Nah, kalau sudah kayak begini, saudara-saudara sekalian, bisa muncul tidak hormat terhadap pasangan. Lu mah gaji UMR, saya dong sekian MR gitu. Wah, mulai menghina saudara gitu ya. Padahal suaminya juga berusaha gitu. Saya dong rohani, ya kan? Padahal kelihatannya kalau kayak begini bukan rohani saudara ya. Kamu tuh apa itu? Gak bisa bimbing saya, malah saya yang bimbing kamu. Gak hormat saudara. Lalu kemudian dia lihat nih, saya bisa ini, bisa itu, bisa main piano, bisa main ini. Kamu bisa apa? Cuci kakus pun gak bersih. Wah, boleh dihina saudara. Nah, saudara, phobos artinya adalah mungkin suaminya kurang pintar. Mungkin suaminya tidak fasih. Mungkin suaminya kurang skillful. Tapi dengan kasih, dia belajar menghormati suaminya. Itu sesuatu yang berharga, bukan sekedar di mata manusia, berharga di mata Tuhan. Saudara, carilah itu, lebih dari cari tas, cari sepatu, gonta-ganti salon, model Korea, Jepang, apapun gitu ya. Carilah itu saudara, carilah itu. Meskipun mungkin ada suami yang pasif, mungkin ada yang kurang berani, kurang bisa jadi leader dibandingkan istrinya. Ini apa nih? Gua terus yang ngomong keputusan. Lu kenapa? Ya dengan sabar doronglah suamimu. Beri tempat pada dia. Phobos, saleh saudara. Yang ketiga saudara. Ini muncul di ayat 4. Lemah lembut. Istri yang lemah lembut. Wah, berbahagialah rumah yang ada istri lemah lembut. Anaknya tentram, suaminya tentram. Lemah lembut itu tidak dendam saudara, tidak nyimpen. Relasi itu pasti ada luka saudara. Siapa yang tidak pernah saling melukai? Kita tuh berelasi saling melukai. Kalau saya berteman sama saudara, cara tidak melukai adalah gak usah WA-an, gak usah ngomong, gak usah ketemu. Kita tidak saling melukai. Tapi kalau kita sudah pelayanan bersama, kemudian mengerjakan hal bersama, makin dekat kita, makin banyak potensi saling melukai. Itu pasti ada. Karena kita berbeda-beda cara pikir, konsep nilai dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, yang penting bukan tidak saling melukainya. Yang penting adalah tidak menyimpan dan belajar mengampuni. Nah, itu orang lemah lembut. Orang lemah lembut itu tidak suka balas dendam. Orang lemah lembut tidak suka menyakiti yang lain. Bahkan ketika dia merasa sakit. Nah, saudara sekalian, misalnya kita menjadi dendam karena apa? Harusnya saya ini santai-santai. Kenapa saya harus kerja? Harusnya saya ini santai-santai. Kenapa anak rengek terus? Kamu sih nggak bisa bayar pembantu. Akhirnya aku yang harus susah-susah. Kapan aku ke salon? Kapan aku ke mall? Kapan aku ngopi-ngopi cantik sama teman-teman aku? Gitu ya. Ya kan? Jadi marah saudara, menyimpan. Belum kalau misalnya punya anak yang sakit. Atau suami yang sakit. Dia dalam hati tidak terima saudara. Bahkan bisa marah kepada Tuhan akan kondisinya. Tetapi orang yang lemah lembut itu tidak menyimpan, tidak mendendam. Maka berbahagialah istri yang menjaga suasana rumah, yang tidak menyimpan, yang tidak mendendam, yang bisa memberikan hati yang besar bagi keluarganya. Musa dicatat seorang yang hatinya lembut, ia tidak penuh dendam. Meskipun bangsanya memberontak melawan dia, memfitnah dia, bahkan mau membunuh dia. Bayangkan seorang yang mau dibunuh oleh bangsanya sendiri, oleh orang yang dipimpinnya sendiri. Caci maki yang diterima oleh Musa begitu hebat. Mereka mengatakan, Musa engkau jahat. Waduh, kenapa dibilang jahat? Engkau mengeluarkan kami dari tanah perbudakan, menuju padang gurun untuk membunuh kami serta semua keluarga di sini. Mereka harusnya tahu itu bukan perintah Musa, itu kehendak Tuhan. Mereka sama-sama melayani Tuhan
Dan bukankah keluar dari Mesir adalah permintaan dan teriakan tangisan orang Israel? Lalu Tuhan mengabulkan dan sekarang mereka mengkambing hitamkan Musa, saudara. Betapa sedih hatinya. Dan kemudian selain difitnah, dia diseret, mau dilempari batu, saudara. Dia bahkan kemudian dikhianati oleh kakaknya sendiri, memfitnah dia, mempermasalahkan pernikahannya dia, menyeret kemudian mengatakan, apakah Tuhan hanya berbicara kepada Musa, tidak berbicara lewat Harun, tidak berbicara lewat Miriam. Saudara, lihat apa yang dikatakan Musa. Dia tidak satu kata pun membela diri. Dia diam, saudara. Dia tidak membalas. Dan ketika Tuhan sendiri yang murka kepada bangsa itu, dan mau menjatuhkan hukuman mati kepada seluruh bangsa. Dan bahkan ketika itu Musa berdiri membela bangsa itu. Tuhan ampuni, jikalau engkau berkenan kepadaku, kiranya Tuhan tidak menghukum bangsa ini. Lalu Tuhan mengatakan, Musa orang yang bersalah, dia harus menanggung. Musa bukan orang yang akan menjadi mediator, nanti Kristus. Jikalau engkau berkenan padaku, tolong lepaskan mereka. Tidak bisa Musa. Hanya Kristus yang bisa mengatakan itu nantinya. Maka Musa menjadi penggambaran dari mediator agung yang akan datang. Jikalau engkau berkenan padaku Bapa, lepaskanlah bangsa itu. Saudara sekalian, kemudian di tengah-tengah Musa mendengar bahwa bangsa itu mau dibiarkan oleh Tuhan. Dia mengatakan, kalau begitu hapuskan saja namaku dari kitabmu. Karena engkau Tuhan akan dihina oleh orang. Bagaimana mungkin kau bisa mengeluarkan orang dari Mesir tetapi tidak bisa membawa ke tanah perjanjian. Oh Tuhan, engkau akan dihina demi namamu itu Tuhan. Jangan, dia bersyafaat saudara. Dia mendoakan orang-orang ini seperti perkataan Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya engkau. Dan Musa tepat berdoa kepada Tuhan. Dia membela orang-orang yang menganiaya dia. Saudara, kalau ada orang jahat sekali sama saudara, fitnah saudara, lakukan, lalu Tuhan mengatakan, orang itu akan saya kasih sakit kanker sampai mati. Saudara mengatakan amin. Atau, oh Tuhan jangan, ampuni dia Tuhan. Tolong Tuhan jangan. Ini saudara bisa bayangkan ya, perasaan Musa. Satu bangsa yang begini dibela sama dia. Dia adalah seorang yang lemah lembut, dikatakan dalam kitab suci. Saudara, kemarin kenaikan saya berkhotbah mengenai peran Yesus waktu naik ke surga. Dikatakan setelah naik ke surga, Yesus menjadi pendoa syafaat. Dia berdoa bagi kita. Dalam kitab Wahyu dikatakan iblis siang malam mendakwa kita di depan tahta Allah. Dan siapa yang membela kita, saudara? Yang membela kita adalah Kristus yang bersyafaat bagi kita, yang berdoa bagi kita. Saudara sekalian, pada saat Petrus di dalam masa-masa yang sulit, Yesus berkata pada Petrus, Petrus, iblis sedang menampi engkau. Saudara sekalian, iblis mengincar Petrus, iblis mengincar Yudas, dan dua-dua sama-sama jatuh. Tapi yang satu hancur, yang Petrus bangkit. Kenapa Petrus bangkit? Apa rahasianya? Karena Yesus berkata, aku berdoa bagi kamu. Petrus, kamu mengkhianati aku. Kamu menyangkal aku. Tapi aku berdoa bagi kamu. Saudara sekalian, Yesus menjadi contoh di atas kayu salib. Tidak membalas. Di dalam kitab suci dikatakan dalam Roma pasal 5. Dia mati bagi kita waktu kita masih berdosa. Waktu kita menolak dia, Yesus mati bagi kita. Lemah lembut saudara. Maka Yesus berpesan pada Petrus. Petrus, kalau kamu sudah pulih, maka engkau juga wajib untuk memulihkan, menguatkan yang lain. Engkau akan ditampi, engkau akan jatuh. Tetapi saya berdoa bagi kamu Petrus, engkau akan bangkit. Setelah engkau bangkit, engkau kuat, kuatkan saudaramu yang lain. Saudara sekalian, mari kita juga berdoa bagi yang lain. Teman-teman kita, saudara-saudara kita. Menjadi orang yang penuh dengan kelembutan. Menjadi orang yang bukan pembalas. Bukan menjadi orang yang penuh dengan melakukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu hina saya hina balik. Kamu diamkan saya diamkanlah kamu. Kamu hantam saya hantam kamu. Itu bukan lemah lembut, saudara. Mari kita belajar, Tuhan berikan aku sesuatu yang sangat berharga di matamu, yaitu kelembutan.
Saudara sekalian, hatinya tidak penuh pembalasan, tidak penuh kepahitan. Karena kita ada ayat dalam Alkitab, pembalasan adalah hakku, demikian kata Tuhan. Dan mereka yang beriman mengerti bahwa tindakan-tindakan mereka ini adalah tindakan-tindakan yang penuh dengan bahagia. Tetapi di luar iman, hal ini menjadi hal yang bodoh. Bodoh, bales dong. Tunduk, lawan dong, hantem dong. Kamu kan hebat, kenapa kamu diam saja? Tetapi di dalam iman dikatakan, kita melihat sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Kemurnian, kesalehan, kelembutan, dan yang keempat, tentram, quietness. Hatinya tenang, hatinya damai, tidak suka bersungut-sungut. Bayangkan saudara, satu keluarga penuh sungut-sungut, bertamasya. Waduh, jadinya kayak apa ya? Dalam perjalanan anaknya sudah ngeluh, waduh macet, Pak kapan sampai, Ma ini gimana, Pak lapar, Pak kebelet pipis, Pak ini, macam-macam gitu kan ya. Ngeluh terus gitu, nggak enak apa segala macam gitu. Waduh perjalanannya ini mobilnya begini, apa ini syoknya nggak enak, apa macam-macam gitu loh ya. Udah sampai begitu masuk hotel, waduh hotelnya kurang bersih ini apa, kasurnya ada sedikit bercak noda, wah kurang ramah, aku dipelototin sama ininya gitu kan ya. Ini memang resepsionisnya juling nak gitu kan ya. Enggak, dia melutotin aku enggak apa segala macam. Begitu sampai lalu makan, istrinya bilang apa nih makanan nggak bisa dimakan, apanya ini, mana kokinya suruh ke sini gitu. Ya suaminya bilang marah-marah, ini apa nih tukang parkirnya nggak beres ini apa segala macam. Sepanjang perjalanan ngomel sampai di tempat wisata, apa WC-nya bau, saya nggak bisa ini apa segala macam. Saya bisa bayangkan ya, nggak ada ketentraman, nggak ada rasa syukur, nggak ada ucapan terima kasih. Wah, liburan yang paling menyenangkan pun jadi membosankan. Tapi kalau orang penuh dengan ketentraman, pergi, ya hotelnya penuh. Cuma dapat satu kamar rame-rame, tapi kalau hatinya tentram, asik ya, kapan lagi bisa tidur kayak pengungsi di sini gitu ya. Akrab nih keluarga, sempit-sempitan gitu ya, tapi happy mereka gitu kan ya. Yang penting kan hati tentram, makan, ya aduh kehabisan makanan, cuman nasi sama tempe orek. Ya tapi nasi sama tempe orek kalau hatinya happy gitu ya. Ya tapi kan akhirnya menjadi seneng gitu. Jadi hati yang tentram itu berharga, bukan hanya di mata Tuhan, saya percaya di mata kita semua. Ketentraman itu sangat penting saudara. Keindahan itu tidak berakhir pada kebanggaan dan kehebatan. Tidak, tetapi keindahan berakhir pada transformasi hidup. Bayangkan saudara, yang stabil, bukan yang meledak-ledak. Ya, dalam kondisi suami susah ekonomi gitu ya. Lalu kemudian pusing, lalu kemudian istri meledak. Bayangkan apa yang terjadi pada anak, kalau anaknya masih kecil-kecil. Anaknya jadi panik. Ini kenapa bisa begini, tetapi istri yang bisa meredam. Papamu lagi susah, papamu lagi berat kondisinya. Ayo kita bisa pahami dia. Ketenangan saudara, quietness itu menjadi begitu penting. Saudara, ayat yang ke-6, Petrus mengingatkan sama seperti Sarah taat pada Abraham dan menamai dia tuannya. Ini konteks zaman dulu saudara ya, maksudnya dia tidak kendor. Seringkali kita menjadi kendor bukan? Termasuk misalnya pria ya, ngejar wanita setengah mati ngejarnya, begitu dapat biarin. Ngejarnya susah gitu ya, sudah dapat ya dapat gitu, sembarangan hidupnya. Nah ini ketika Sarah menikah, lalu kemudian mulai berumur, seperti dia pertama kali, dia konsisten. Dia konsisten di dalam memperlakukan Abraham dengan baik. Maka itu maksudnya taat pada Abraham, menamai dia tuanya. Dia tidak membiarkan dirinya menjadi kendor. Dia terus mau berbakti, dia mau melayani suaminya. Dan kamu adalah daughter of Sarah, anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Nah, jadi Sarah menjadi salah satu contoh bagi para ibu. Dan ini dikatakan sebagai kita para wanita sebagai anak-anak Sarah, daughter of Sarah. Saudara, ibarat membeli rumah dan membeli mobil. Kita bisa punya uang beli rumah yang paling bagus, paling mahal. Kalau rumah tidak dirawat ya rusak saudara. Genteng bocor dan sebagainya. Kita bisa punya mobil yang mahal. Kalau cuma pakai tidak ganti oli dan sebagainya, mobil juga hancur. Maka mobil yang mahal, rumah yang mahal tetap butuh perawatan. Demikian juga keluarga, suaminya ideal, istrinya ideal.
menikah, tetap keluarga juga harus dipelihara. Maka kemalasan menjadi salah satu momok di dalam pernikahan. Malas saudara, mata yang malas, telinga yang malas, mulut yang malas, membuat akhirnya menjadi hancur. Misalnya, mata yang malas melihat keindahan pasangan. Padahal cinta itu saudara, cinta itu kan karena apa saudara? Karena melihat sesuatu yang indah dan melihat sesuatu yang baik. Nah maka makin kita lihat indah, makin lihat baik, makin cinta. Tapi kalau kita tidak bisa lihat keindahannya pasangan kita, tidak bisa lihat baiknya pasangan kita, ya kita tidak akan bertumbuh dalam kasih. Maka mata yang malas untuk melihat, mulut yang malas, misalnya malas memberikan apresiasi, malas memberikan teguran, malas memberikan peringatan, malas memberikan misalnya kekuatan pada waktu lemah. Ini juga akan menghancurkan. Maka mulut dipakai untuk menguatkan, untuk menegur, untuk menyemangati, ya kan? Malas, ya udahlah malas. Malas untuk bertindak, kemalasan menjadi sesuatu yang menakutkan. Maka contohlah Sarah, merawat, tidak kendor. Dan apa yang dilakukan oleh Sarah? Yang pertama saudara, kalau kita melihat ayat kelima itu, beriman pertama. Menaruh pengharapannya pada Tuhan dalam masa yang sulit. Maka dalam masa yang sulit, para istri berharap pada Tuhan. Ada saatnya relasi menjadi sulit. Ada saatnya relasi dengan anak menjadi sulit. Ada saatnya relasi dengan saudara menjadi sulit. Ada saatnya relasi dengan teman menjadi sulit. Tapi di tengah-tengah seperti itu belajar tenang, belajar beriman kepada Tuhan. Yang kedua, di ayat kelima juga, tunduk secara sukarela. Bukan karena paksaan, bukan karena takut. Lu mesti tunduk ya, bukan seperti itu saudara. Saya sebagai seorang yang mengasihi, saya tunduk. Demikian juga suami. Suami sebagai pemimpin, dia rela untuk menundukkan diri. Ya, saudara, bapak tunduk pada anak caranya gimana? Bapak tunduk sama anak maksudnya bukan anak panggil, "Papi sini," siap gitu ya. Itu namanya kurang ajar saudara gitu ya. "Papi, anterin aku ke sini," siap gitu ya. Itu bukan tunduk sama anak, bukan begitu. Tetapi seorang papa yang mendidik anaknya dalam kebenaran, melayani anaknya, itu seorang yang sedang tunduk pada anaknya dalam pengertian itu. Maka ketika Paulus mengajarkan tunduklah seorang pada yang lain, artinya orang tua juga tunduk pada anak. Tapi tunduknya orang tua pada anak beda dengan tunduknya anak sama orang tua. Tapi sama-sama tunduk. Ketika suami mengasihi istri, itu bentuk ketundukan. Saudara. Saya melindungi kamu, saya mengasihi kamu, saya menjaga kamu. Itu bentuk ketundukan kita. Nah, bentuk ketundukan istri juga ada gitu ya. Nah, misalnya yang ketiga di ayat selanjutnya ya, baik, melakukan apa yang diinginkan Tuhan, berani, tidak takut teror karena bersandar pada Tuhan. Sehingga seringkali saudara-saudara sekalian pada waktu bersandar pada janji Tuhan, maka kita berani untuk menghadapi hal-hal yang menakutkan dalam dunia ini. Karena kita menaruh sekuritas kita bukan pada hal lahiriah, tetapi kepada Tuhan. Nah saudara, ini ayat-ayat yang Petrus berikan untuk istri, untuk rumah tangga. Sampai di sini biasanya suaminya mengatakan, "Nah Pak Ivan, tepat yang kau khotbahkan. Ini saya akan tunggu di YouTube untuk saya kasih dengar istriku, ini lagi nggak ada di sini Pak Ivan. Atau saya akan ulang-ulang terus supaya dia ngerti gitu kan ya." Tapi belum berhenti di situ, ada ayat 7 saudara. Petrus juga menasihatkan para suami. Suami, ayat ke-7 ya, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Maksud ayat ini adalah, saudara, hiduplah bijaksana dengan istrimu, hiduplah mengenal istrimu. Pahamilah istrimu, itu perintah Tuhan kepada para suami, pahami istrimu. Tahu sama paham itu beda saudara. Maka memahami artinya butuh waktu yang lama. Misalnya begini saudara, kita sebagai kaum laki dikasih tahu pengetahuan biologi. Perempuan sama laki bedanya apa? Perempuan itu setiap bulan itu ada menstruasi. Nah, menstruasi itu sesuatu yang terjadi pada tubuh, tapi mempengaruhi psikis. Misalnya lebih mudah marah, lebih sensitif. Maka bagi para wanita juga harus hati-hati di situ, lebih self control. Yang laki-laki lebih memahami, gitu kan ya. Nah, kita tuh ngerti, saudara, kita ngerti. Tapi kan kita tidak langsung paham, karena kita tidak mengalami. Seorang ibu yang membawa bayi 9,5 bulan. Itu kita tahu saudara, tapi belum tentu kita paham seperti apa.
pegel Pak, gitu kan ya. Mau muntah Pak, jangan manja, gitu kan ya. Gitu aja mau muntah gitu ya. Muntah-muntah aja beres, Pak enggak enak rasanya. Kita tahu tapi kita tidak paham saudara. Nah kita mengatakan memahami. Nah memahami ada dua hal saudara. Pertama perlu waktu. Dan seringkali suami tidak memberikan ini saudara. Waktu buat istrinya. Istri harus berikan waktu buat suami. Tapi suami nggak memberikan waktu. Bagaimana kita bisa memahami kalau tidak ada waktu. Yang kedua mendengar. Harus mendengarkan saudara. Biasanya istri ngomong satu kalimat, saya sudah tahu. Lah belum ngomong. Pak, saya sudah tahu. Loh kok sudah tahu gitu? Saya belum ngomong kok. Bagaimana bisa memahami kalau tidak pernah mendengarkan? Nah, maka di sini Petrus mengatakan, suami, mereka kaum yang lebih lemah. Lemah secara apa? Lemah secara fisik. Lemah secara apa? Lemah secara mungkin emosi. Maka kamu harus hidup dengan memahami mereka. Maka kelemahan itu dipahami saudara, bukan dieksploitasi. Dipahami, disayangi. Lalu kemudian di sini kita melihat berarti ada wisdom untuk memahami. Para suami harus punya hikmat untuk memahami apa yang dirasakan oleh istrinya. Lalu yang kedua, respect, hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saudara-saudara sekalian, tadi dikatakan istri harus menghormati suaminya, tetapi suami juga harus menghormati istri. Sebaliknya, kadang suami mempunyai kondisi yang jauh lebih unggul ketimbang istri. Misalnya, suaminya lebih rohani. Saudara. Tadi kan problemnya istri mengatakan, masa aku yang bimbing suamiku sih gitu. Aku nggak bisa respect sama dia. Sekarang kebalikannya, suaminya rohani banget. Istrinya masih kurang rohani, dihina saudara. Dasar pemucukai gitu kan. Kasihan saudara gitu ya. Masa sih kayak begini terus aku harus ajarin kamu gitu. Tidak boleh begitu. Meskipun rohani tidak sama, kita harus membimbing, harus menghormati. Atau kepintarannya. Saya ini S3 mungkin gitu ya. S3 atau postdoktorat. Kamu ini apa nih SMA, pantas kita nggak nyambung terus. Dihina saudara karena pendidikannya lebih rendah. Ada orang yang menghina kenapa? Karena mungkin suaminya pintar sekali cari kerja. Kamu kerjaannya cuma habisin harta gua gitu ya. Ada yang karena suaminya sangat smart, istrinya tulalit gitu kan ya. Ma ini apa? Apa gitu. Lu gak nyambung lagi gitu kan ya. Waduh aku tuh harus ngurut dada nikah sama kamu. Nggak boleh begitu saudara. Itu diam-diam sudah mulai menghina istri. Merendahkan istri. Padahal kita dipanggil untuk melindungi, untuk memahami, untuk membela istri, saudara. Membela istri. Ya kadang-kadang saudara sekalian ada momen-momen di mana terjadi kesalahpahaman. Misalnya istri sama orang tua kita ya, jadi istri sama mertua itu salah paham, orang tua marah gitu kan ya. Nah kadang-kadang bukannya membela malah ngomporin saudara. Bener ma, bener pak, memang dia tidak berguna, wah celaka gitu ya. Kita dipanggil untuk respect, untuk melindungi, artinya apa? Ya jelaskan baik-baik sama orang tua. Ma pak, setidaknya meskipun tidak setuju, jangan begitu dulu lah ma pak, beri dia ruang dulu. Kita melindungi. Ada saatnya anak-anak udah mulai dewasa, mulai nyerang mamanya. Mama itu ya aku begini tidak boleh, aku itu tidak boleh. Saat itu apakah kita bisa melindungi? Nah kamu jangan begitu, itu mamamu. Kamu melakukan itu sama mama, kamu melakukan sama papa. Ya kamu jangan begitu, dilindungi saudara. Diprotek. Nah itulah tugas seorang suami, respect. Bahkan ketika kondisi sosial, kondisi emosi lebih jangan gitu aja nangis gitu kan ya. Nonton drama mewek gitu kan ya. Kamu tahu gak dia mati itu kontraknya udah habis gajian dia gitu kan ya. Ngapain nangis itu? Kamu gak punya perasaan nonton kayak begitu, gak asik nonton sama kamu gitu kan ya. Kamu yang cengeng gitu kan ya. Saya masih ingat kalau waktu dulu SMA, SMP gitu ya. SMP itu kalau misalnya lagi nonton film gitu ya, sama-sama misalnya di sekolah gitu kan kita biasa lihat kalau ada yang mengharukan. Saya masih ingat dulu tuh nonton apa ya, yang Sesanjoyo Mamahau itu loh saudara ya. Nah itu loh film yang ibu yang mengasihi anaknya gitu kan ya. Itu kan pada nangis terus gitu kan ya. Cengeng gitu kan ya. Wah kita menghina. Sok padahal mungkin orang yang itu nggak punya perasaan gitu kan ya. Ya sok aja, aku tidak menangis, aku kuat, dasar kamu yang menangis cengeng gitu. Itu
Dari anak-anak aja udah muncul kayak begitu ya. Ketika sudah menikah, mulai menghina. Tuhan mengatakan respect. Respect kepada pasangan kita. Nah, saudara sekalian, lalu dikatakan di sini, karena sebagai teman pewaris yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, ternyata ada penghalang doa. Dan kalau kita memahami perkataan Luther, doa itu adalah nafas hidup orang Kristen, kita sangat bergantung pada doa, saudara. Karena segala sesuatu yang kita terima adalah anugerah, kita percaya itu. Kecuali kita percaya ilusi bahwa kita bisa mendapatkannya sendiri. Semua anugerah, maka doa menjadi penting. Tuhan, aku meminta dan Tuhan memberikan. Sekarang bagaimana saudara seorang suami berkata, Tuhan, aku berdoa, peliharalah keluargaku, padahal dia tidak menghormati. Tuhan tidak mendengar. Di dalam kitab Matius dikatakan relasi antara Tuhan dan manusia itu harus sama-sama dikerjakan. Jadi kalau kita berdoa pada Tuhan, tapi kita penuh dendam dengan manusia, berdamai dulu kata Tuhan. Ya urusan dia nanti akhirnya masih benci kita, ya kita enggak bisa apa-apa. Tapi kita harus belajar untuk menyelesaikan, kita enggak ada dendam, kita enggak ada kebencian, dan kita datang pada Tuhan. Berhenti doa kata Tuhan. Berdamai dulu sama sesamamu, baru aku dengar doanya. Begitu saudara. Dan sekarang Tuhan mengatakan setelah engkau menikah, spiritualitas kita berbeda. Dulu biasanya ya saya doa. Sekarang kalau saya tidak respect pada pasangan saya, Tuhan tidak mau dengar doa saya. Wah, menarik sekali saudara. Berarti di sini Tuhan mengharapkan kita punya komunikasi yang baik, relasi yang baik. Mari saudara sekalian kita belajar saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi. Dan kiranya di hari Ibu ini, sebagaimana di Amerika ditetapkan, Hari Ibu bukan hanya sekedar memperingati kasih seorang ibu, tapi juga peran para wanita di dalam menjaga perdamaian dan ketentraman. Maka biarlah itu bisa terwujud di dalam kita taat kepada pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada hari ini kami merenungkan mengenai nasihat Petrus kepada para wanita yang sedang bergumul di dalam kesusahan mereka. Mereka sedang mengalami kesusahan, tetapi kesusahan itu dipakai untuk akhirnya mentransformasi hidup mereka menjadi hidup yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami, baik istri maupun suami, pria maupun wanita, melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh mewujudkan satu keluarga yang indah yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini, kiranya memperlengkapi kami untuk lebih hidup kudus di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.